Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin materi kelas 11 nih, sosiologi. Tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, jadi di dunia selama manusia hidup, itu pasti tidak akan terlepas dari konflik. Tidak akan terlepas dari pertikaian. Tidak akan pernah terlepas dari sengketa dan segala macam bentuk lainnya. Nah, karena itu ini kita akan bahas nih dari segi keilmuan sosiologinya. Konflik itu dilihat kayak gimana sih? Nah, fakta menarik. Ternyata selama manusia hidup itu pernah terjadi konflik yang bahkan berjalannya itu sampai ratusan tahun. Nah, kalau misalnya yang lihat di gambar ini nih, kalian pasti udah bisa nebak nggak sih? Ini gambar di mana? Nah, jadi salah satu konflik terlama di dunia itu ada The 100 Years War atau Perang 100 tahun. Itu perangnya literally dilakukan selama 100 tahun. Jadi, ini kakak cerita sejarah dikit nih. Jadi pada waktu itu, di abad ke-12 sampai ke-13, Inggris, kerajaan Inggris, dan kerajaan kerajaan Prancis di Eropa pada waktu itu, mereka saling berebut hegemoni. Mereka saling berebut pengaruh, berebut kekuasaan, berebut daerah jajahan, bahasa kasarnya gitu. Nah, si Inggris sama Prancis ini akhirnya mereka terlibat perang. Perang yang berlangsung selama 100 tahun. Dan itu baru perang pertamanya. Kalian bayangin, baru perang pertama. Jadi kalau selama 100 tahun, dari abad ke-12 sampai abad ke-13, orang Inggris sama orang Perancis itu saling bunuh-bunuhan segala macem. Nah, kejadian di dalamnya banyak banget nih. Termasuk salah satu tokohnya yang terkenal tuh Richard the Lionheart atau Richard si hati singa. Terus kemudian Joan d'Arc, wanita pertama yang jadi pemimpin di Prancis pada waktu itu, memimpin serangan terhadap Inggris. Lalu setelah 100 tahun berperang pada waktu itu, lanjut lagi nih perangnya, The Second 100 Years War. Jadi kalau di total, kalian bayangin aja, kalau di total Inggris sama Prancis itu pernah berperang terus-menerus ya selama 200 tahun. Itu kalian bayangin deh, dari buyut, misalnya dari buyutnya, terus kemudian dari cucunya, terus cicitnya, terus cicit-cicit dari cicit-cicitnya, itu perangnya itu masih berlangsung gitu di dataran Eropa. Lalu kemudian menyebar nih hegemoninya ketika masuk ke abad 15 sampai ke abad 17, perang yang terjadi antara Inggris dengan Prancis itu melebar, bisa dikatakan udah ke seluruh dunia. Kok bisa kayak gitu sih, Kak? Nah, perangnya itu terjadi akibat karena perebutan daerah jajahan. Jadi pada waktu itu di abad ke-15 sampai ke abad 17, orang Inggris sama orang Prancis itu jadi salah satu bangsa Eropa yang hobinya itu ngarungin lautan. Ya kan, nemuin banyak daerah baru, ataupun merebut banyak daerah-daerah yang sebelumnya udah dikuasai oleh orang Spanyol maupun orang Portugal. Nah, salah satunya kemudian Inggris pada waktu itu berlayar sampai jauh sampai ke India. Sedangkan kalau orang Prancis, mereka berlayarnya paling jauh sampai ke ke Amerika sana. Amerika, Kepulauan Bahama, terus Amerika Latin sana lah, Prancis tuh ada. Nah, di benua Amerika pun, kalian bayangin nih, di benua baru pada waktu itu di Eropa, orang Inggris sama orang Prancis pun juga tetap perang gitu. Mereka tetap gontok-gontokan lah bahasanya gitu, untuk merebut simpati rakyat lokal di sana, dan juga untuk ngedapetin daerah jajahan baru. Nah, emang kebetulan aja kemudian orang-orang Inggris yang menetap di Amerika tuh, mereka perang, istilahnya tuh perang sipil lah, perang saudara gitu, antara orang-orang Inggris yang tinggal di Amerika dengan orang Inggris yang tinggal di Inggris. Dan pada akhirnya orang-orang yang Inggris yang tinggal di Amerika itu kemudian mendeklarasikan diri sebagai orang-orang Amerika gitu loh. Nah, itu dia, jadi jadi bisa dibilang bangsa Inggris sama bangsa Prancis itu adalah orang-orang yang hobi banget perang. Ya, kalian bayangin aja, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, mereka masih perang gitu loh. Di Suriah, terus di banyak negara-negara lain gitu loh. Nah, itu fakta menariknya adalah perang paling lama dan juga negara yang paling lama nih, ibaratnya
udah kenal betul seluk-beluk perang Inggris sama Prancis. Gitu sobat belajar. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya tentang konflik, jenis-jenis konflik. Nah, sebelum itu kita saksikan dulu berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jadi pengertian kalau menurut para ahli sosiologi nih, konflik itu apa sih? Nah, kalau menurut Pak Robert MZ Lawang, konflik itu adalah alat untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti status, kekuasaan, dan sebagainya. Lalu kalau menurut Pak Kessel Konsis, konflik sosial itu a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental strife, agony. Jadi apa ya? Kalau menurut Pak Kessel Konsis tuh, konflik itu adalah ya gontok-gontokan gitu bahasanya gitu. Sesuatu yang sifatnya tuh udah apa ya? Perlawanan, sesuatu yang sifatnya tuh udah bener-bener kasar bahasanya gitu. Nah, kalau menurut Pak Suryono Sukanto, konflik itu adalah satu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman maupun kekerasan. Nah, itu tadi, konflik biasanya disertai dengan ancaman dan seringkali juga disertai dengan kekerasan, violence. Lalu sekarang kemudian kita masuk dalam bentuk-bentuk. Jadi konflik sosial tuh ada apa aja sih, Kak? Kenapa dibilang konflik sosial ya? Jadi simpelnya kayak gini. Kenapa dibilang konflik sosial? Karena konfliknya itu terjadi antara manusia dengan manusia. Baik dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Artinya, ada proses interaksi di dalamnya gitu loh. Interaksi yang mungkin sebelumnya interaksinya berupa positif, namun karena berbagai macam hal berubah jadi negatif, ataupun sebaliknya, ketika pertama bertemu, udah negatif interaksinya gitu, sampai akhirnya terjadi konflik nih. Nah, jadi dibilang konflik sosial intinya simpelnya adalah karena konfliknya itu terjadi di antara manusia, kita semua sebagai makhluk sosial. Nah, oke. Lalu bentuk konflik. Pertama, berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya nih. Ada konflik individu atau konflik among individual. Nah, kalau bisa kalian sobat belajar lihat gambarnya di sini, konflik antar individu, antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, biasanya itu penyebabnya kan macam-macam kan, apa namanya? Bisa karena perbedaan kepribadian, perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang bisa menyebabkan konflik individu pecah gitu. Lalu ada konflik kelompok. Nah, ini yang baru-baru ini kakak menggunakan contoh gambar US Capitol Hill tuh diserbu sama pendukungnya Trump bahasanya gitu. Nah, kalau konflik kelompok ini terjadi antara dua atau lebih kelompok gitu loh. Dan masing-masing kelompok juga sama, punya ideologinya masing-masing, punya tujuan masing-masing, punya goals yang mereka capai, dan somehow goals-nya itu saling bertabrakan. Artinya mau nggak mau si orang yang punya kelompok yang punya kepentingan itu mau nggak mau harus menyingkirkan lawannya atau kelompok lawannya gitu loh. Nah, terus kemudian biasanya kalau konflik kelompok ini juga menimbulkan kerugian yang luas gitu loh. Atau kerusakan infrastruktur. Ya kayak kejadian kemarin nih di gedung Senatnya Amerika Serikat atau Capitol Hill itu diserbu sama pendukungnya Trump. Terus kemudian ada korban jiwa, lalu ada kerusakan-kerusakan juga yang ditimbulin. Nah, itu apa namanya? Walaupun intinya sih semua konflik itu pasti akan apa ya bahasanya? Pasti akan menimbulkan kerugian gitu. Cuman level kerugiannya ini yang bisa bisa dikaji lagi gitu. Ada yang kerugiannya minimal, ada yang kerugiannya maksimal. Lalu ada konflik antar individu dan kelompok, atau bahasa kerennya konflik among individual and groups. Nah, jadi konflik ini terjadi karena adanya satu individu yang gagal beradaptasi dengan norma-norma kelompok di mana tempat dia bekerja atau tinggal. Nah, ibaratnya itu kalau konflik among individual and groups itu kayak misalnya sobat belajar nih, ada di satu lingkungan sekolah, terus di lingkungan sekolahnya itu sobat belajar tuh ngalamin bullying, ngalamin perundungan, pokoknya nggak ngenakin banget lingkungan sosial ya. Terus sobat belajar nih mau stand up gitu,
bukan stand up comedy ya, tapi mau ngebela diri gitu. Nah, si sobat belajar ini masuk dalam kondisi konflik among individual and groups. Artinya apa namanya? Konflik individu-individu yang ada di dalam satu kelompok gitu loh. Baik karena dia nggak bisa menyesuaikan norma-norma yang ada di dalamnya, maupun kemudian lingkungan sosialnya itu menekan si individu tersebut gitu. Lalu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, atau konflik among groups in the same organization. Jadi apa namanya? Misalnya satu organisasi, let's say OSIS gitu misalnya. Di dalam OSIS misalnya ada divisi-divisi, ada misalnya divisi dokum, lalu misalnya ada divisi publikasi, lalu divisi-divisi lain. Nah, kalau konflik yang among groups in the same organization ini artinya konflik yang terjadi antar divisi-divisi yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi kemudian karena konflik itu berjalan, merusak jalannya konflik itu berjalan. Kalau misalnya kejadiannya secara terus-menerus, konflik itu kemudian bisa merusak organisasinya gitu. Konflik ini dilakuin antar divisi lah bahasanya gitu, atau antar departemen-departemen yang ada di dalam satu organisasinya itu. Lalu kemudian konflik antara organisasi atau konflik among organization. Ini jelas, udah kalau konflik among organization atau antar organisasi artinya satu organisasi dengan organisasi yang lain itu mereka saling gontok-gontokan, saling berantem, saling ribut, saling nyari masalah satu sama lain bahasanya gitu. Lalu ada konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda, atau konflik among individual in different organization, yaitu konflik yang terjadi karena sikap atau perilaku dari anggota organisasi yang berdampak negatif pada anggota organisasi lain. Nah, jadi ibaratnya nih, misalnya, let's say kalau contoh konflik among individual in different organization, misalnya fans Arsenal sama fans MU misalnya, Manchester United. Nah, si fans Arsenal ini, si individu fans Arsenal ini ngejek MU gitu. MU kalah gini dan segala macam misalnya. Lalu kemudian si fans Manchester United ini nggak terima gitu loh. Wah, enak aja klub saya dikatain gini-gini, nggak bisa. Nah, itu yang kemudian antar si individu dari berbeda organisasi itu, beda fans club itu kemudian bisa menyebar dari jadi konflik antar grup gitu loh. Nah, lucunya itu di situ. Tapi bisa juga kemudian kalau antar anggota yang ada di dalam organisasinya itu dengan anggota organisasi lain tuh saling berkonflik, bisa gitu loh, tanpa kemudian membawa nama organisasi besarnya. Lalu kemudian yang kedua, konflik itu berdasarkan dampak yang ditimbulin nih, atau dampak yang dihasilkan. Pertama ada konflik fungsional, yaitu konflik yang memberikan manfaat atau sebuah keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Jadi bahasa simpelnya itu kalau konflik fungsional itu adalah konflik yang sifatnya itu untuk membangun membangun produktivitas bekerja, contohnya gitu. Misalnya di satu perusahaan nih, dibikin satu pengumuman, kalau misalnya ada karyawan yang berhasil sampai target penjualan sekian di bulan ini, mereka akan dapat insentif berupa misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, secara nggak langsung itu kan dibuat konflik gitu. Jadi antar individu yang ada bekerja di perusahaan itu, oke, gimana caranya nih supaya saya bisa target penjualan ini memenuhi seperti standar yang udah ditentukan oleh perusahaan. Nah, dengan kayak gitu akhirnya mau nggak mau dia harus harus bekerja secara maksimal gitu loh. Nah, walaupun pada prakteknya juga seringkali konflik fungsional ini menimbulkan dampak yang dampak yang merugikan juga bagi orang-orang yang pelaku di dalamnya. Kayak misalnya tadi yang seperti kakak bilang antar si karyawannya itu saling berlomba-lomba untuk gimana caranya memenuhi target penjualan, tapi misalnya dengan cara yang licik, ada aja yang kayak gitu, atau misalnya cara dengan mencelakakan lawan kerjanya atau partner kerjanya. Nah, itu bisa juga terjadi, tapi intinya adalah kalau konflik fungsional itu memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasinya gitu loh. Nah, lalu kedua adalah konflik infungsional. Jadi kalau konflik infungsional itu adalah satu konflik yang dampaknya merugikan orang lain. Nah, straight saying, kalau konflik fungsional itu adalah konflik yang udah benar-benar merugikan gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah berdasarkan sumber konflik. Jadi kalau berdasarkan sumber konflik itu, pertama ada konflik tujuan.
Jadi kalau konflik tujuan itu adalah konflik yang terjadi karena adanya satu perbedaan individu, organisasi, atau kelompok yang memunculkan sebuah konflik gitu. Nah, lalu kemudian ada konflik peran. Kalau konflik peran itu adalah konflik yang terjadi karena adanya peranan yang lebih dari satu gitu. Konflik peran konflik. Jadi misalnya satu individu punya peran sebagai ayah, tapi di sisi lain dia juga punya peran misalnya sebagai seorang polisi gitu. Misalnya, let's say sebagai seorang polisi lalu lintas. Lalu ketika di jalan gitu, dia ada orang yang melanggar peraturan nih misalnya di jalan, nggak pakai helm. Ternyata yang dia tindak itu adalah anaknya sendiri. Nah, itu konflik peran ya kan. Dia akan menindaknya itu sebagai seorang ayah, dirinya sebagai seorang ayah menindak anaknya, atau dirinya sebagai seorang polisi yang menindak pelanggar lalu lintas. Contohnya kayak gitu. Lalu ada konflik nilai. Kalau konflik nilai itu yaitu satu konflik yang terjadi karena adanya satu perbedaan nilai yang dianut oleh orang-orang yang berbeda gitu loh dalam organisasi atau kelompok. Jadi berarti kalau konflik nilai itu ya bisa dibilang perbedaan ideologi itu juga termasuk dalam konflik nilai gitu. Jadi beda kamu ideologi apa, saya ideologi apa gitu, nggak bisa misalnya nggak bisa nggak bisa diselesaikan secara damai, lalu konflik dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada konflik kebijakan. Jadi kalau konflik kebijakan itu adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan satu kebijakan yang diambil oleh organisasi. Jadi ibaratnya kalau konflik kebijakan tuh misalnya sobat belajar tuh anggota OSIS. Lalu ketua OSISnya tuh bikin satu kebijakan yang menurut sobat belajar tuh enggak banget gitu. Nah, itu ditolak nih sama sobat belajar. Nah, terus kemudian si ketua OSISnya tuh nggak terima. Dia maunya misalnya kebijakannya tuh dijalankan aja gitu. Nah, itu kemudian bisa menimbulkan konflik. Lalu kemudian ada berdasarkan bentuknya nih. Nah, kalau berdasarkan bentuk ya konflik itu ada konflik realistis. Artinya kalau konflik realistis itu adalah konflik yang disebabkan karena adanya rasa kekecewaan individu atau kelompok dalam sebuah lingkungan sosial. Contohnya misalnya kalau konflik realistis itu misalnya karyawan yang di PHK secara sepihak gitu. Misalnya oleh perusahaan, dia konflik gitu. Karena misalnya kok tiba-tiba di PHK gitu, kok tidak memenuhi hak kami sebagai karyawan gitu, misalnya dengan diberikan uang pesangon, dengan dikasih SP1 misalnya dan lain sebagainya, tapi kok tiba-tiba di PHK gitu. Nah, itu termasuk dalam konflik realistis. Lalu ada konflik non realistis. Ya kebalikannya aja, kalau misalnya konflik non realistis itu adalah disebabkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, namun salah satu pihak tidak ingin mencapainya dengan cara baik gitu loh. Contohnya kalau konflik non realistis itu misalnya seorang pedagang menggunakan ilmu hitam untuk untuk ngejatuhin lawannya gitu. Kayak misalnya ada dua restoran nih. Yang satu restoran itu ternyata lebih rame dari let's say restoran A ternyata lebih rame daripada restoran B. Nah, kemudian owner si restoran B ini kemudian datang nih ke dukun, terus misalnya gimana caranya Mbah gitu bahasanya ya. Gimana caranya Mbah si restoran A ini jadi sepi pengunjung? Coba dibuat sedemikian rupa. Nah, itu jadi contoh konflik non realistis tuh kayak gitu. Lalu kemudian berdasarkan tempat terjadinya konflik. Ada konflik in group, yaitu satu konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat sendiri. Jadi misalnya contohnya ini, ada lingkaran di sini. Ini kelompoknya. Nah, konfliknya itu terjadi di dalam kelompoknya ini gitu loh. Konflik nih. Konflik. Nah, lalu ada konflik out group. Kalau konflik out group itu satu konflik yang terjadi antara satu kelompok atau masyarakat dengan kelompok lainnya. Nah, kalau digambarin sini kayak ya let's say di lingkaran ini adalah kelompok A, kemudian ada lingkaran lain kelompok B di sini. Nah, ini konflik nih di sini nih, bermasalah. Nah, itu kalau konflik out group. Terus ada contoh lainnya, misalnya konflik terbuka. Kalau konflik terbuka itu adalah konflik yang keberadaannya diketahui oleh masyarakat umum. Contoh gambarnya di sini yaitu di Suriah misalnya, antara pemberontak dengan ini pasukan pemerintah, atau misalnya baru-baru ini di Nagorno Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan.
Lalu kemudian di Yaman antara pasukan Houthi sama ngelawan pasukan pemerintah. Nah, jadi simpelnya kalau konflik terbuka itu masyarakat umum udah tahu gitu loh. Dan udah jadi ya kita udah tahu kalau konflik itu memang beneran terjadi gitu. Dan nggak cuma hanya sebatas perang aja sih, perang misalnya antar negara gitu. Atau misalnya gerakan separatis pun, misalnya di Turki gitu, kelompok Kurdinya mau mendirikan satu negara baru sendiri gitu. Terus orang-orang tahu, nah itu udah masuk dalam konflik terbuka. Atau misalnya kemarin antara pendukung Trump sama pemerintahannya Joe Biden nih yang nanti akan disahkan gitu oleh Senat Amerika. Nah itu juga konflik terbuka ya kan, karena pendukung Trump nih ngerasa nggak setuju kalau misalnya Joe Biden tuh diangkat jadi presiden, bahasa kasarnya gitu. Lalu ada konflik tertutup nih. Jadi kalau konflik tertutup itu adalah konflik yang hanya beberapa pihak saja yang mengetahui. Pihak yang mengetahui itu biasanya adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah ini contoh gambar nih, misalnya konflik sobat belajar gitu, berantem sama pacarnya gitu, terus kemudian putus. Tapi kemudian putusnya ya udah kalian doang aja gitu yang tahu penyebab putusnya kenapa. Nggak mau keluar putus karena ini itu segala macem. Atau misalnya konflik di organisasi gitu, misalnya ada anggota OSIS yang ketahuan mencuri, tapi kemudian dia diberhentikan, cuman nggak mau dikasih tahu alasannya ke umum gitu. Cuma anggota OSIS aja yang tahu kalau pelakunya itu dia mencuri, terus kemudian diberhentikan. Tapi kalau ke anak-anak lain yang bukan anggota OSIS dikasih taunya dia berhenti misalnya karena emang udah nggak mumpuni kerjanya atau kayak gimana gitu. Nah itu kalau konflik tertutup, artinya hanya pihak yang melakukan konfliknya atau beberapa orang aja yang tahu. Lalu kemudian ada konflik politik. Nah, kalau konflik politik itu adalah terjadi antar kelompok maupun antar individu yang berbeda pandangan. Nah, biasanya kalau yang terjadi dalam konflik politik itu masing-masing individu atau kelompok itu memiliki cara pandang, pola pikir yang berbeda namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kekuasaan. Nah, contohnya nih kalau gambar di sini pas waktu pemilihan presiden tahun 2019 kemarin tuh, ketika pendukung dari salah satu paslon menolak hasil pemilihan hasil yang udah ditetapkan oleh KPU, kemudian menuntut supaya hasil pemilihan itu dibatalkan gitu di MK gitu misalnya. Nah ini salah satu contoh konflik politik, banyak lagi di dunia yang terjadi. Bahkan yang kemarin kejadian pun antara pendukung Trump dengan pemerintahan dengan Senat Amerika Serikat itu juga masuk dalam konflik politik. Lalu ada konflik ekonomi. Nah, kalau konflik ekonomi itu biasanya terjadi dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, konflik ini biasanya terjadi akibat persaingan pada proses kegiatan ekonomi antar individu maupun antar kelompok atau antar negara. Nah, salah satu contoh dari konflik ekonomi ini kalau misal digambar ini trade war, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, itu seperti yang kita tahu, Amerika Serikat sama Cina itu kedua negara ini saling menerapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang ekspor dan impor dari negara lawannya. Nah, termasuk juga kalau di Amerika Serikat nih dengan cara melarang perusahaan-perusahaan China untuk beroperasi di Amerika Serikat gitu. Lalu kemudian kalau di China sendiri kemudian menerapkan tarif yang begitu mahal untuk barang-barang impor dan ekspor Amerika Serikat dan lain sebagainya. Jadi biasanya sih kalau tujuan dari konflik ekonomi itu untuk gimana caranya lawannya itu punya kapabilitas atau kemampuan ekonominya itu jadi berkurang gitu loh. Lalu ada konflik hukum. Nah, kalau konflik hukum itu terjadi akibat tindakan keadilan hukum ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh individu maupun kelompok gitu. Nah, ketidakadilan hukum ini muncul karena hukum yang diberikan tidak sesuai atau terjadi penyalahgunaan terhadap hukumnya. Nah, contohnya di sini nih kasus yang waktu itu pernah rame banget terjadi, Wafer Superman pada waktu itu di salah satu produsennya di Indonesia kan, Wafer Superman kita tahu tuh. Itu digugat sama DC Comics selaku pemilik hak cipta terhadap superhero si Superman ini gitu loh. Nah, itu konflik hukum. Banyak lagi kejadian-kejadian contoh-contoh kejadian konflik hukum yang bisa kita lihat.
Lalu ada konflik ras. Nah, racial konflik nih. Nah, biasanya ini konflik ras itu kalau zaman sekarang sih emang udah nggak apa ya istilahnya, udah nggak kelihatan banget di masyarakat gitu loh. Tapi konflik ras itu masih ada gitu. Ibaratnya pandangan konflik ras itu terjadi karena pertama, rasa ketidakadilan yang didapatkan oleh satu ras tertentu, dan kemudian pandangan kalau misalnya satu ras itu lebih unggul daripada ras lainnya. Nah, kalau secara historis gitu, kayak misalnya di Amerika Serikat, konflik ras gitu. Kalau zaman dulu, bahkan sampai kira-kira tahun 60-an, sekolah itu masih dibedain gitu antara sekolah yang boleh diikutin sama orang-orang berkulit warna atau orang kulit hitam, dengan orang-orang dibedain sama orang-orang yang sekolah khusus untuk orang kulit putih. Lalu kemudian dibedainnya juga, bayangin sampai toilet aja nih, misalnya di tempat umum gitu, toilet aja dibedain gitu. Toilet khusus untuk orang kulit warna dengan toilet orang kulit putih. Nah, salah satu contohnya juga kalau secara historis itu di Afrika Selatan, kebijakan politik apartheid. Jadi secara historis itu kalau kebijakan politik apartheid itu adalah intinya menempatkan orang-orang kulit putih dalam posisi-posisi strategis dan tinggi di dalam pemerintahan Afrika Selatan. Nah, konflik itu kebijakan apartheid itu kemudian berhasil dibubarkan gitu bahasanya. Dengan salah satu tokoh terkenalnya yaitu Nelson Mandela. Pak Nelson Mandela itu dia kemudian salah satu tokoh yang juga ikut bersumbangsi gimana caranya penyelesaian konflik ras itu bisa diselesaikan dengan damai. Nah, konflik ras ini bahkan ya kalau baru-baru ini misalnya di Amerika Serikat gitu, gerakan BLM atau di banyak negara-negara lain gitu tentang ras antara orang-orang pribuminya atau orang-orang native-nya dengan orang-orang pendatang gitu. Lalu ada konflik keluarga. Nah, simpel aja sih kalau konflik keluarga di sini itu adalah konflik yang terjadi di internal keluarga gitu loh. Misalnya sobat belajar, mami atau papinya tuh berantem, atau misalnya eyangnya berantem sama papinya, atau eyangnya berantem sama maminya gitu. Nah, itu konflik keluarga. Lalu kemudian konflik antar suku. Nah, kalau konflik antar suku ini terjadi akibat adanya perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya gitu loh. Perbedaannya misalnya dari perbedaan bahasa, adat, atau kebiasaan. Nah, itu kalau konflik antar suku. Lalu ada konflik agama. Nah, biasanya sih kalau konflik agama itu terjadi karena ada pandangan mayoritas minoritas, lalu dan sebagainya. Nah, ini cukup sensitif nih. Makanya kita harus punya pandangan yang cukup lebar lah kalau melihat tentang isu agama gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk di sesi paling terakhir, yaitu sesi kuis. Seperti biasa kalau di sesi kuis ini cuma ada 2 pertanyaan aja nih. Yang pertama, apa yang kamu pahami mengenai konflik? Konflik apa yang kamu sering temukan di kehidupan sehari-hari? Itu soal pertama. Lalu soal kedua, mengapa konflik sangat dihindari bagi negara-negara di dunia ini? Apa hubungannya konflik antar negara? Apa hubungannya dengan konflik antar negara atau konflik internasional? Nah, oke, gitu aja dulu sobat belajar, cukup 2 soal. Kalau gitu sampai ketemu di sesi berikutnya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!